Monggo Bapak dan Ibu diberangkat bisa duduk di depan Pak, supaya bagus komunikasinya mendampingi Bapak Kepala Sekolah beserta Pak Almarhum. Monggo bisa diberangkat di depan. Ini memang sudah disediakan spesial untuk Bapak-bapak yang bertugas di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP di Surabaya, yang kami hormati Bapak dan Ibu dan kita juga sudah hadir pada pagi hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu pendamping dari Surabaya SMP di Surabaya, beserta yang sangat kami banggakan adalah perwakilan siswa-siswi dari SMP Negeri 10 Surabaya, SMP Negeri 10 Terbuka, dari SMP Mawasyara, SMP Kelas 1, SMP Mandisuno, dan SMP Muhammadiyah. Kami ucapkan selamat datang di SMP Negeri 10 Surabaya. Baiklah anakku, kita ucapkan pujian dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan rezekinya. Kita semua bisa hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya dalam acara sosialisasi simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Dan khususnya acara pada kegiatan hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat adalah acara inti dan terakhir. Baiklah Bapak Ibu, untuk bersingkat waktu, marilah kita memulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dan mohon berdiri. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan hari ini yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 10 Surabaya. Kepada yang terhormat Bapak Almarhum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tim damkar ini nanti mohon diperhatikan benar, karena panjenengan semuanya ini sebagai perwakilan nanti hasilnya disosialisasikan di sekolah masing-masing, karena kebakaran itu kita itu nggak tahu arahnya bagaimana, tindakan kita selanjutnya itu bagaimana cara penanganan. Kadang-kadang apalagi di musim-musim, walaupun musim hujan masih hanya tempat-tempat kebakaran. Nah, kalian ini sebagai tonggak yang pertama untuk perwakilan dari sekolah, mudah-mudahan nanti acara ini di sini ruangan dan nanti mungkin di lapangan juga ada prakteknya, diperhatikan benar, dan nanti monggo diterapkan, dipraktekkan dengan teman-teman di sekolah masing-masing. Kenapa? Karena di Surabaya ini semuanya KPR. Ya, dijadwal per minggu 2 sekolah, 2 supplier. Per minggu jadwalnya itu 2 supplier, yaitu Selasa dan Kamis. Makanya yang ketempatan di Surabaya, pengennya di tempat Mawar Saron, karena tempatnya saya kemarin pernah ada kegiatan di Mawar Saron untuk itu megah. Kalau di SMP dulu ya semacam ini, mungkin nanti bisa bergantian tempat. Alhamdulillah di sini walaupun dari tim damkar ini ada bapak yang alumni SMP Negeri 10 tahun 79. SMP 10 itu sudah Menteri Sosial dulu, itu alumni dari SMP Negeri 10, Ibu Risma. Istrinya Pak Arwo dulu itu Gubernur Jawa Timur, alumni SMP Negeri 10 Surabaya. Jadi SMP Negeri 10 Surabaya itu sudah memang banyak yang berhasil. Tim kesehatannya masih bayar. Itu juga alumni SMP 10 Surabaya. Sering berkunjung ke SMP 10 minimal 1 tahun sekali. Bahkan nanti ada pertemuan di Pandeglang oleh teman-teman dari Pak ini tanggal 16 Maret nanti berkumpul di SMP Negeri 10. Walaupun SMP 10 itu tempatnya kecil ya, sempit, tapi ya mudah-mudahan. Tapi semuanya saya yakin, dari Hantua, dari Magisun, semuanya. Yang penting semangat untuk belajar, saya yakin. Apa yang nanti saya yakin itu. Yang penting sekolah. Saya dulu yang penting sekolah. Nanti jadi apa? Saya yakin juga ada yang ngatur. Ya. Tahu ya jadi kepala sekolah, nggak jadi kepala sekolah. Ya, ketemu teman-teman dari tim ini tetangga. Ya, akhirnya dunia itu belum pernah ketemu di sini. Jadi mudah-mudahan nanti saya tidak ada Zoom sampai lupa jam 9 ada Zoom saya. Tapi karena ketemu biayanya tadi di sana sampai lupa nggak jadwal Zoom dengan dinas pendidikan. Jadi mudah-mudahan dari kegiatan ini nanti menghasilkan yang terbaik untuk tiap-tiap, minimal untuk keluarga, maksimal untuk lingkungan sekolah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang ditugaskan di sini nanti teman-teman diperhatikan apa yang dihasilkan, disampaikan di lembaga masing-masing. Jenengan ini pilihan. Saya yakin sekolah pengirim panjenengan semuanya di sini itu sebagai yang terbaik di sekolah panjenengan semua. Ya, di mana saja kita jalani dengan baik. Itu saja dari saya. Mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
Terima kasih atas waktunya bersama dari Bapak Rumadi SPD, Kepala SMP Negeri 10 Surabaya. Anak-anak kok kelihatan tegak sekali ya? Tegak atau karena dulunya nggak ada sadarannya? Betul bisa tidak ya? Baik, kita akan memasuki acara inti, acara inti yaitu sosialisasi simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Disimak dengan baik supaya kalian bisa relax, boleh diminum, buka dulu boleh, jangan terlalu tegang, santai, relax, tapi tetap konsentrasi dan fokus untuk mengenal materi yang Bapak introduce terhadap kebakaran. Langsung saja kita memasuki acara ini kepada Bapak Mudir, kami persilahkan. Halo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya, buat Bapak dan Ibu sekalian, termasuk adik-adik, jadilah siswa-siswi yang luar biasa. Jangan biasa. Biasa apa? Yang penting sekolah. Tidak. Sekolah dengan perlu semangat, belajar dan belajar. Sekali lagi, siswa-siswi yang hebat, yang luar biasa, itu bukan orang yang ada di depan, termasuk kamu. Orang atau siswa-siswi yang hebat, yang luar biasa, itu adalah orang yang mau belajar, orang yang mau sharing dengan orang lain, orang yang sedikit mampu dan bisa menghargai orang lain. Untuk itu, ada semuanya orang yang dulu adalah termasuk orang-orang hebat, orang-orang hebat. Pertama-tama dan yang utama yang kami hormati Kepala SMP Negeri 10 Bapak Rumadi, beliau ada rapat yang mendadak beserta Bapak dan Ibu guru yang kami hormati perwakilan atau pendamping dari SMP Margi Sun. Oke, terima kasih Pak. Oke. Yang kami hormati pendamping dari SMP Mantua. Angkat-angkat Mantua. Jadi, Mantua kan ada semuanya. Mantua. Oke, terima kasih. Yang kami hormati dari siswa dan pendamping SMP Mawar Selam. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Amin ya Pak. Oke. Yang lainnya berpada yang saya panggil, tidak ya? Oke. Adik-adik sekolah ini tidak apa. Cuma waktunya hanya 15 menit saja. Ada teori dan praktek 15 menit kali 3. Berarti 1 jam 45 menit. Untuk itu tadi saya sampaikan, adik-adik masuk siswa-siswi yang luar biasa, yang hebat. Minta tolong silakan semua berdiri. Yuk berdiri semua. Yuk silakan berdiri santai saja. Yuk. Ini contohnya, saya mampirkan diri. Pak Mudir bangga dengan bangga hari ini. Biasanya kemarin dari Kalimantan Selatan 1 minggu. Dari Palembang, dari Indonesia Barat sampai Timur pernah diundang ke sana. Artinya itu bukan luar biasa. Yang luar biasa dari sedikit saya punya pengalaman. Kumpulan dekatlah orang yang luar biasa, jangan biasa. Ini berbicara soal terserah. Kalau kumpul atau ketemu dengan orang yang baik, akan baik. Tapi kumpul dengan orang yang pintar, orang yang sering belajar, otomatis nanti menjadikan anak atau siswa yang pintar. Tadi Pak, sebelum 15 menit Pak Mudir mulai, saya harus memulai. Kalau nanti Pak Mudir bilang tepuk 1, semuanya adik-adik tepuk 1. Hidup harus semangat, harus ada isinya, harus 1. Kalau Pak Mudir bilang tepuk 2, silakan adik-adik tepuk 2. Sampai hitungan 5, tepuk kali 5. Kalau sudah semangat dan sama, baru 15 menit kali 3 materi kita mulai. Betul sudah sih? Oke.
tolong. Jadilah siswa yang luar biasa. Apa? Yang berkarakter berani. Nanti waktu dibilang saya hidup, nggak harus benar jawaban. Yang penting harus angkat tangan dan jawabnya benar. Kalau angkat tangan, jangan di depan. Harus ke atas. Nah bisa, kalau di depan kita takut. Oke. Adik-adik ini mewakili program pemerintah kota, yaitu berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran. Itu ada di Undang-Undang Nomor 170, ada di Perda. Setiap individu atau umum diwajibkan diharuskan dalam usaha-usaha pencegahan bahaya kebakaran. Adik-adik di sini mewakili daripada sekolah, hanya masing-masing sekolah haruskan 3 orang yang namanya. Minta tolong Bapak Guru damping. Nanti jenengan monggo nama-namanya siswa mana saja dikasihkan pada saya berikan terang. Nanti dia dikirim sama admin kami. Udah apa? Dijadikan namanya PO Gaskar. Apa itu PO Gaskar? PO Gaskar adalah pelajar pelopor siaga kebakaran. Tanggung jawabnya pada sekolah. Di rumah tinggalnya ini nggak benar, ini salah, ada yang salah, ada yang nanti berhak untuk menyampaikan, dan nanti ke depan akan kita latih, kita kumpulkan semuanya sekolah SMP negeri swasta maupun negeri, kita lakukan pelatihan ringan. Oke, dan mungkin nanti akan mendapatkan surat keterangan bahwa saya ada juga dikenakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk dan keselamatan dalam sekolah. Nah, pasal 60 itu sudah cukup 45, makanya petugasnya ini sebenarnya menjadi bed. Kalau Pak Wali punya program di masyarakat namanya Madagaskar, mungkin ibunya yang itu Kak Esa, yang bagaimana dia itu tahu namanya Kak Esa. Apa Kak Esa? Kak Esa adalah kader Surabaya. Hebat. Saya lagi, ini harus tahu ini program pemerintah yang bergerak secara nasional. Kak Esa adalah kader Surabaya hebat. Di dalam Kak Esa, biasanya ibunya itu periksa jantung di rumahnya, yang periksa toga, yang memeriksa sampah, ya bayi sampai PABS itu adalah KSK. Di dalamnya ada Madagaskar yang melakukan edukasi tentang kebakaran. Adik-adik namanya PO Gaskar. Apa itu PO Gaskar? PO Gaskar adalah pelajar pelopor siaga kebakaran. Baik sekolah menengah pertama, swasta atau negeri diwajibkan 3 orang untuk mendaftarkan atau mengirimkan nama. Untuk tidak bisa dikumpulkan akan dilatih, diberikan surat keterangan karena menjadikan tokoh di situ. Oke, itu tujuan kami 3 nama. Biar tahu tugas gambar itu ada 1, 2, 3, tidak sekedar kebakaran. Walaupun kalau ada ular besar, binatang liar atau buas menghubungi nomor center berapa? Berapa? 99. Cakep. Yang lainnya? Yuk. Ayo. Ayo. Jawab aja. 112. Cakep. Yang lainnya? Ayo. 888. Adik-adik saya tegas. Biar nanti sama. Di Surabaya itu untuk hal kebakaran. Ada binatang buas atau anjingnya nggak bisa turun di atas menghubungi call center 112. 112. Oke? Oke, Lisa? Yes? Oh my God. Oke, bagus. Ya? 112. Adik-adik sepeda motor atau tahu adalah kecelakaan.
Berarti kamu dengarnya apa? Betul nggak? Alias lambat. Sebelum bapak datang 3 menit, aku sudah tahu cara penanganannya. Apa itu Pak Mudin? SOP-nya adalah berteriak sambil memadamkan. Paham? Berteriak aja, bukan malu. 197. Bapak salah dia membiarkan itu terbakar. Yang betul bagaimana? Berteriak sambil memadamkan. Api dibakar. Jangan sampai ada di sini. Jangan sampai api itu lebih daripada 3 menit. Ada yang sudah tahu sebelumnya. Berteriak sambil memadamkan. Kamu memadamkan. Alasan pertama, lidah apinya jangan sampai di atas pelapor. Lidah api di yang ujungnya. Pertama ditandai lidah api jangan sampai di ujung pelapor. Yang kedua, jangan sampai api loncat. Makanya di Los Angeles, kenapa kebakaran itu dipadamkan? Kenapa apinya di sini korpal nggak bisa terbakar? Ada namanya konveksi, ada konduksi, ada tadi saya jelaskan. Kalau sudah ada api, lidahnya ke atas pelapor, sama ini adik-adik nggak perlu memadamkan. Kebergaman otak itu kan apa? Ini dia. Api loncat, mendekati 3 menit. Ini tujuan pemogaskan untuk kita latih, kita kumpulkan menjadikan kelompok. Mendekati 3 menit sudah lama, kepanikan akan terjadi, bahkan hatak. Jangan kekuatan. Saya ingatkan, kenapa tidak boleh kekuatan ada di semuanya? Karena ada satu hal kemudian, sekolah rumah dia terbakar. Satu adalah karena rumahnya habis karena api, betul nggak? Atau bahasa Surabaya dibakar api. Rugi yang kedua, damkar datang ke sini, taruhlah ada di kantor itu semua Surabaya ada 360 unit, persen 800. Masuk ke sini datang ke tempat kebakaran. Mobil PMK itu tidak membawa duit atau uang. Paham ya? Apa isinya? Yang dibawa unit mobil kemana? Isinya air bertekanan tinggi. Kira-kira yang masuk ke sini, tim pelapornya dari kayu. Jenis fiber semua kan hancur, betul nggak? Saya nggak percaya diri harus dibrowsing. Begitu bukan kalau kita dapat masuk, airnya itu berkekuatan tinggi 7 sampai 9 bar. Tempat itu sebuah kabel. Nanti belum kamarnya ada spring bed bisa. Ada komputer, ada AC rusak, betul nggak? Tujuan daripada pemogaskan adalah memberikan itu. Satu dan satu terbakar. Ada kalau sudah terbakar, semuanya dipadamkan dengan apa? Atau dengan apa? Dari SMP mana? Di gedungnya berapa lantai? Oke, nama siapa? Chris. Ya, nama siapa dari SMP mana? Chris dari Mau Sarah. Di sekolahnya ada apa enggak? Oke ada. Pertanyaan saya, apa itu apa? Alat pemadam. Yang lainnya, pegang dulu. Yang lainnya, singkatnya dari mana? Apa? APAR. Alat pemadam kebakaran. Yang lainnya, angkat-angkat, yuk. Kalau takut, bahwa tidak pernah dari seseorang menyalakan akan kesama singgung. Oke. Ya. Ayo. Iya. Dari jawabannya ada semuanya. Saya sebutkan 1, 2, 3. Apa itu singkatannya adalah alat pemadam api ringan. Question number 2. Pertanyaan dulu. Apakah di sekolahnya punya apa alat pemadam api ringan di sekolah? Ada nggak? Di sekolahnya ada nggak? Ini ada. Warnanya apa? Merah. Oke, cukup. Yang dari di sekolah. Namanya siapa? Dari sekolah. Ini sangat penting supaya bapak-bapak harus menyambung. Mana sekolahnya nggak ada, mana yang nggak tahu, semuanya kita lakukan semuanya. Artinya
di laci, di tembok, atau kita di bawah ini di tembok. Oke, yang dari ini. Ya, kasih. Ya. Sekali kenalan. Oke, dari mana? Saya ada belajar proses dari SMA. Oh, di sini apakah gedung ini dilengkapi apa? Ada. Ada apa? Warnanya apa? Warna merah. Yang lainnya warna dari mana? Yang lainnya dari ini. Dari sini mana? Ya. Dari SMP Muhammadiyah 3. Sama dia juga. Gedungnya di mana? Dalam mana gedungnya di dalam mana? Gedungnya alatnya di mana? Alatnya gedungnya. Kemana? Oke. Gedungnya ada berapa? Dua. Ada berapa? Enggak ada. Ada ya. Warnanya apa? Oke. Teman-teman balik semuanya. Saya ingatkan ya, nanti disampaikan Bapak Ibu gurunya, berarti sama kita semuanya. Di dalam undang-undang bangunan setiap bangunan itu diwajibkan harus memiliki yang namanya apa? Apa itu? Alat pemadam kebakaran. Satu kedua. Yang kedua undang-undang nomor 1 tentang keselamatan termasuk kebakaran. Diwajibkan setiap ada usaha atau bangunan digunakan aktivitas wajib dan harus memiliki apa? Bagaimana cara pakainya? Harus nanti kita belajar. Ada prakteknya nanti Bapak Ibu. Yuk tanyakan. Kalau nggak ada apa Pak? Dengan alat pemadam tradisional. Kalau nggak ada kamu, ya selalu. Kalau nggak ada sekarang, selimut. Kalau nggak ada selimut, anduk. Ya. Jangan sampai adik-adik nanti udah tahu ini tambah lagi kan nggak ini. Cara menggunakan dulu. Jangan sampai pemandangan api, wajahnya malah bedak hilang, ketambahan bedak. Adik-adik coba, salahnya di mana? Salahnya di mana? Yuk kita lihat pelan-pelan. Video ini mengandung satu ilmu tentang analisis risiko kebakaran. Sudah punya, tapi siswanya Bapak Ibu nggak pernah latihan, nggak pernah belajar lagi itu kata sama dia nggak ada, nggak bisa. Orangnya dilatih kan nggak punya apa sama dia. Oh, nggak kata kita. Kalau kita sampai ada mereka sudah jadi kelompok, pelajar kelompok jaga kebakaran. Tapi sama pakai apa? Nanti praktek pertama kali nggak apa-apa. Nanti perlahan saja ya, masing-masing sekolah. Oke, cukup. Nah, oke. Seperti hal ini tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Kalau Pak Menteri itu untuk negara tetangga berbicara apa? Apa jangan bilang mahal. Walaupun satu sekitar 150.000, 200.000. Jangan bilang mahal. Udah apa? Untuk mengamankan aset rumah sekolahnya, untuk mengamankan nyawa yang ada di dalamnya. Tapi bagaimana? Boleh dengan alat pemadam tradisional. Kita lanjut. Oke. Masuk daripada yang namanya unsur api. Kalau Bapak Ibu belajar nasional harus pakai segitiga unsur dari tentang api. Unsur api. Di Asia harus tentang api. Eropa harus tahu segitiga api. Apa sih api itu? Api itu terdiri dari bahan. Ada padat, cair, dan gas. Ada 3 kan? Padat, cair, gas. Tidak cukup menjadikan unsur api. Ada yang bisa menyala. Harus ada suhu atau panas. Masing-masing panas. Ya, atau suhu. Plus poin nih. Titik bakarnya, terbakarnya, atau obongnya. Paham ya? Paham? Terbakarnya itu sama atau tidak? Coba saya pelan-pelan saja. Di dalam unsur yang kedua ada kata-kata panas atau suhu. Masing-masing panas atau suhu itu untuk membakar dan bakar. Flash point-nya, titik bakarnya,
Oke, makanya adik-adik belajar berkarakter. Tidak usah takut salah. Pak Bukit sudah dulu juga, kamu kan dulu, saya juga mantan dulu, saya SMA. Jadi kalau kita memberikan siswa gini, kita dulu. Sama kan saya kembali ke dalam, apalagi aku kasih. Oke, saya bilang dulu gini kata-kata. Kalau saya bilang, nggak usah takut salah. Mindset generasi muda, lemahnya motivasi. Takut dalam, takut kesambung, takut usaha, kebebasan. Bapak ibu gurunya mau utang, dikejar ngalur. Nah, ini masalah mindset, ini dibohongi. Namanya belajar utang-utang. Banyak yang dibohongi utang bawah sadar. Padahal tidak seperti itu. Oke. Saya berkata, masing-masing bakat. Titik bakatnya adalah suhunya. Saya simpulkan dari adik tadi adalah tidak sama contoh. Ada yang bawa uang 100.000, ada 5.000, 100.000, 50.000. Iya, jangan banyak-banyak, ya harus satuan satu itu banyak. Hanya 50.000, itu enggak ada. Kalau ada saya buktikan, saya bakal. Kira-kira ilustrasi. Rupanya Pak Mobil yang ada ilustrasinya. Saya korek saya bakar dengan uang 100.000 kepada bakar. Uang 100.000 berarti transportnya tidak sama. Betul nggak? Bensin kita bakar dengan kayu. Kepada bakar. Bensin itu tidak cukup, harus ada unsur oksigen. Hati-hati adik-adik, suka camping atau tahu orang tuanya atau tetangga suka gali sumur yang baru, suka gali sumur atau senapan suri di Surabaya di Biskopok. Hati-hati adik-adik, kalau camping, kalau mau masuk gua harus tahu rumusan sendiri kami tentang oksigen. Kita bisa hidup, api bisa nyala, itu adalah 16 sampai 20%. Kalau mau masuk gua, jangan masuk gua, nanti ada pisah. Bila teman-teman dia ada hatinya, ada sekali tidak. Mau masuk gua atau sumur beresiko ke kanan, eleng nyalakan 2 meter kayu, kemudian dinyalain dimasukkan ke gua. Kalau api tidak, apinya masih lurus, aman. Kalau sudah tidak api biar goyang atau mati, berarti kekurangan oksigen. Apa ini nggak ada lele? Adanya LG atau ayam. Diikat kaki ayam atau LG, kamar mandi atau ayam dimasukkan ke dalam gua. Kalau ayam ditarik kembali, ditaruh begitu jalan masuk begini, berarti ada tangan masuk. Ada di dalamnya. Oksigennya rendah namanya. Kenapa tidak boleh masuk? Tidak kita bisa bakal meninggal. Ada zat apa zat kimia di dalamnya? Betul, kekurangan oksigen. Ya, apa? Karbon dioksida. Oke, yang lainnya. Saya simpulkan ada namanya karbon monoksida. Cara tadi. Tahu ya? Berarti segitiga api ini harus tertutupi. Untuk apa, Odin? Untuk memadamkan. Paham? Contoh nanti kita praktek. Api kita kasih orang, sama bensin kita nyalakan. Ditutup dengan karung atau batu basah. Padahal padam. Berarti yang hilang apanya? Oksigen. Makanya tujuan segitiga harus tahu. Oke. Contoh kita praktek. Kalau apinya dihidup, kita tutup atau kita hilangkan segitiga oksigen. Kita tutup berarti oksigennya tidak ada. Itu aspek yang namanya oksigen. Saya akan tanya di sekolahnya adik gedungnya pernah nggak pilihan di situ bapak ibu gurunya atau sapamnya masak buat kopi atau buat Indomie, pernah nggak?
Enggak sih, bagus. Pernah nggak security-nya atau bapak ibunya bikin kopi? Yang dari LPG dulu. Saya nggak pernah setuju LPG. Pernah? Oke. Ada nggak di sekolahnya masak atau bikin kopi yang pakai LPG? Saya kira ada. Oke. Ada saya jelaskan. LPG tadi loh, itu bisa menentukan, menghancurkan yang namanya bangunan atau rumah dua lantai. Yang menghancurkan yang meledak seperti bom bukan tabung LPG-nya. Yang meledak adalah ada gas yang telah terakumulasi di dalam ventilasi, pintu dan jendela. Pertanyaannya Pak Budi, supaya ada lebih maju lagi. LPG itu kita berbicara bahan tadi ya. LPG itu isinya padat, cair atau gas? Gas. Oke, satu dua gas. Yang gas saya katakan. Oke, itu satu. Jangan begini loh. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan. Oh gitu. Yang menjawab adalah benda gas. Yang menjawab padat, saya katakan. Oke, yang gas jawab apa? Yang menjawab cair. Katakan cair. Oke, ada yang tahu LPG itu adalah bisa menghancurkan atau ledakan tinggi karena berbeda. Makanya saya kenalkan LPG itu adalah isinya cair. Sekali lagi, bukan isinya padat, bukan isinya gas, isinya adalah cair. Itu contoh eksperimen. Maka dari siswa itu jangan teori luar biasa dipraktek. Taruh di mudah. Kalau ditaruh di mudah, goyang. Kalau isinya padat, logak-logak, nggak bunyi, betul nggak? Kalau isinya gas, saya yakin nggak bunyi. Taruh di mudah, goyang. Di situ mesti nggak gelombang. Berarti isinya adalah cair. Dalam kata-kata terus kata-kata. Ya, unsur berbakat, oksigen dan sudah saya sampaikan ya. Lagi, oke, tadi kita pakai seperti ini. Minta tolong Bapak Ibu guru sampaikan. Pokok sekolah lantai 2 lantai 3 di karbonik, PT. Padahal Pak Mundir itu sampai dengan bangga tapi bukan apa. Tapi kalau beritahu sedikit, Pak Mundir itu trainer termasuk teman dalam negeri. Terus terbiasa juga di antar provinsi, antar kota, antar pulau itu sudah biasa. Masa sekolah sebesar segede ini supaya main dikali karbonik? Belikan namanya pendek. Udah apa Pak Mundir? Harganya 40.000. Ojo ngomong larang. Semuanya rumahnya dalam miliaran. Dan agak murah. Bisa menyelamatkan nyawa di sana. Belikan flat blanket minimal 2. Dasarnya apa? Mudah-mudahan mereka begitu tekan sana. Untuk apa Pak Mundir? Satu, untuk memadamkan api. Di samping ada apa tadi ya? Ada apapun, ada flat blanket untuk apa? Untuk memadamkan api. Yang kedua adalah untuk menyelamatkan diri. Begitu juga ambil flat blanket dipakai selimut keluar, nerobos api. Jangan sampai begitu ada kebakaran pakai selimut flat blanket mandek suwe. Dari Pak Mundir kata Pak Mundir nggak apa-apa terbakar. Ya kok betul kita lama? Kita ada sertifikasinya, ada sertifikasinya ya. Pokoknya lewat aman, tapi berhenti. Nggak sesuai terbakar. Jadi itu menyelamatkan mobil. Ya, ada dua. Misalnya apa? Perang atau preventif, ada preventif atau saat atau pasca. Contohnya ikut sosialisasi penugasan, bagian dari perang. Menyiapkan apa dan sebagainya, bagian dari perang. Saat kebakaran, begitu menggunakan apa tidak bisa. Walaupun ada kelas A, B, C, D. Bagaimana cara manajemennya? Termasuk gedung juga harus ada jalur evakuasi. Oke, sekolah mana ada jalur evakuasinya? Ada ya? Oke, tahu jalur evakuasi. Jalur evakuasi. Nah, di lapangan ada SBW. Ada nggak? Nanti kan ya. Oke.
Nah, adik-adik cara memadamkan perbedaan klasifikasi kebakaran itu ada A, B, C, D. A, bahannya apa? Kayu, kertas, kain. Apabila kebakaran dengan api atau alat, disiram dengan air, tanggul, tidak masalah. B. Yang kedua, yang B adalah bahannya dari kain. Kain apa saja yang diterbakar? Ya. Gasolin. Oke, gasolin itu gimana bahasa Inggris ya? Kalau saya itu kalau sekarang itu bensin gitu ya. Oke, saya masih ingat. Oke, gasolin. Yang kelas B, yang masuk kategori kelas B itu apa? Tadi sudah diterbakar gasolin. Alkohol, bagus, ini 80%. Makanya kalau kamu bilang rumah sakit, biasanya setelah operasi cuci tangan juga ada kenaikan listrik itu bahaya itu terbakar. Ya, apa lagi? Ya, minyak gas, minyak tanah. Iya, minyak gas air. Oke, bensin, oli, solar, minyak gas. Sekarang kemana bagaimana? Jangan disiram dengan air. Kenapa tidak boleh disiram dengan air? Tambah besar, tambah menambah. Kenapa kebakaran dari kelas B tidak boleh dipadamkan dengan air? Kenapa? Ya, bahan bakar banyak, tambah melebar, tambah yang lain. Secara kimia, karena air itu kalau bercampur dengan B, minyak, berarti ya, oke, karena minyak itu kalau bercampur dengan air, berarti minyak itu berat jenisnya adalah lebih ringan daripada air. Mohon maaf adik-adik, beratnya Mas Erwin yang juga dewasa sama dengan ketemu mantan-mantan. Akhirnya kumpul, tidak bersatu, betul nggak? Tempatnya di mana? Di atas, betul nggak? Begitu bisa dengan air, apinya tambah besar, tambah lebar tadi. Kenapa? Kenapa? Minyak di atas. Yang betul bagaimana? Jangan disiram dengan air. Dengan apa boleh? A, B, C. Sekarang kelas C. Siapa tahu kelas C? Ini penting. Listrik. Kira-kira listrik itu kebakaran. Ada listrik panel atau lampu disiram dengan air. Bisa nggak? Boleh nggak? Kenapa? Konslet boleh. Konslet boleh ya? Iya, betul ada konektor, ada radiasi atau bisa terus tidak boleh pakai air. Paham ya? Yang B itu adalah bahannya besi atau logam. Ada besi, kuningan. Makanya kita memang bilang, Pak, besi nggak bisa kobong. Siapa bilang? Kita terbakar. Cuma suhunya lebih tinggi. Oke, bagus. Betul. Ini nggak usah tahu bahasa waktu di Jepang ada di Inggris ini kan. Apa itu? Termasuk adalah bahannya dari nabati. Apa nabati? Kelapa sawit, wijen. Pokoknya semua berkategori 2002 dan kategori dari hewani. Apa hewani? Termasuk adalah su, termasuk mentega. Jadi kalau kelas F. Jadi lagi, faktor kebakaran ada yang pertama manusia, ya, alam, ada binatang, ada 3. Oke. Pertanyaan apapun itu yang berkaitan dengan alam, termasuk adalah alam. Di Amerika, Los Angeles itu suhunya hampir 40 derajat, berarti panas. Bisa faktor alam, angka tumbuhan pohon bergesekan, bisa nggak terbakar? Bisa. Tahun 1973 di Australia,
Begitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ada termasuk boleh. Begitu dia analisa sampai saya, ternyata gereja kurang masjid itu banyak jendelanya yang panjang, yang lebar, banyak dan pintunya kanan kiri terbuka sehingga tekanan air bisa berkurang. Itu logis. Saya tidak yakin boleh bersama tentang agama, boleh bersama tentang agama itu hak harus, tapi lebih ada salah yang tepat atau tidak. Paham ya? Ada faktor ingatkan yang sudah punya rumah ada juga dikasih penangkal petir, tega kesambar terbakar. Yang kedua gunung meletus. Akankah setelah semenit atau setelah DAD terbakar karena gunung Merapi? Akankah Surabaya bangunan mau terbakar? Akankah akan terjadi kebakaran yang disebabkan dengan gunung vulkanik Surabaya? Akankah terjadi yang disebabkan gunung Merapi vulkanik? Tidak. Pertanyaannya, kenapa tidak mungkin? Karena jauh dari gunung. Karena Surabaya jauh dari gunung vulkanik atau Merapi vulkanik yang lainnya. Setuju? Oke, sama itu. Betul. Karena di Surabaya tidak ada gunung Merapi vulkanik atau lahar panas. Yang ada di Surabaya adalah gunung panas nggak ada. Karena di Surabaya tidak ada gunung vulkanik. Kenapa? Kenapa di gedung atau bangunan Surabaya tidak mungkin terbakar yang disebabkan gunung Merapi vulkanik? Ada yang bilang tidak mungkin. Karena di Surabaya karena tidak ada gunung vulkanik. Nah begitu betul. Karena di Surabaya ada gunung karena ada gunung gak aktif alias gunung Sari, gunung lagi, gunung mana? Karena tidak ada gunung vulkanis alias adalah gunung ada gunung Sari, betul nggak? Nggak terbakar tapi terus oke. Saya ajak untuk apa ya? Supaya message-nya, action-nya lebih belajar dari sana, menangkap suatu problem. Oke, kondisi radiasi dari yang namanya saya jelas tadi. Ada kondisi, ada konveksi. Nah, yang kondisi tadi api ledak. Jangan bilang api nggak ledak. Kenapa tidak cepat? Satu adalah musimnya suhunya tinggi. Yang kedua anginnya kencang. Yang ketiga pasukan pemadamnya di bawah fasenya nggak ada pasukan berani mati kayak di desa. Kalau di desa terbakar gunung dia, semua relawan anak sekolah pramuka semua langsung pemadaman di lapangan. Dengan apa Pak Budi? Alat pemadaman lengkap. Ini yang sudah saya ajari di Kalimantan, di Balikpapan, di Kalimantan Selatan, tujuan di sana. Pakai apa? Ranting pohon. Kalau nggak ada ranting pohon, pakai sapu lidi. Siswanya banyak, bikin cangkul banyak. Yang terakhir, pernah tahu atau lihat kebakaran api dipadamkan dengan api? Pernah lihat filmnya? Nanti bisa dilihat. Kenapa kebakaran dari api kok dipadamkan dengan api? Itu ada filmnya, nanti ditaruh. Oke, saya terserah. Nah, kondisi tadi ya, kondisi. Dan dikit lagi ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, tadi minyak tanah Bapak LPG penekanan saya waktu ke sana minta tolong kalau ada dapur LPG, ada LPG atau LNG atau bergas, taruh dekat dengan pintu, harus wajib. Kalau tidak ada pintu harus ada dekat dengan jendela. Kalau tidak ada pintu jendela harus bikin ventilasi di bawah dari lantai
20 atau 30 cm. Kenapa ventilasinya tidak bergerak di bawah? Ya, karena kenapa kamu tidak bikin ventilasi di bawah dekat lantai? Ini tidak boleh, tidak ada di bawah. Kenapa? Iya, oke. Biar tetap keluar karena ibarat ventilasi. Tahan caranya. Ini membuat Anda tidak ngantuk karena itu harus begini. Harus ada betul-betul. Ya. Ya. Ini kan LPG. Kalau sudah kitchen, oke ada kitchen, dapur. Oke. Kalau pakai yang namanya LPG untuk masak atau LNG, tahu LNG dari gas alam, dari gas alam besar yang warna merah, tahu ya? Kalau kita menggunakan bahan untuk masak itu seperti ini, harus dekat dengan pintu dapur. Kalau tidak ada pintu, harus dekat dengan jendela. Kalau sudah pintu tidak ada, benar-benar harus melubangi temboknya. Bikin namanya ventilasi yang jaraknya dari lantai adalah 10 sampai 30 cm. Kenapa di bawah? Ya, supaya gasnya nggak keluar di bawah. Bagus. Yang lainnya. Oke. Supaya nggak terjadi ledakan. Ada kisah video Pak Murid, Pak Dokter, Bu Dokter meninggal dunia dengan batunya dengan kondisi rumahnya runtuh. Bapak Dokter, Bu Dokter wajahnya nggak terbentuk, perutnya terbuka gara-gara kita gitu. Soalnya kok rumahnya tidak ada ventilasinya, ditinggal 3 malam, yang ditakutkan adalah pencuri dan malam. Begitu kembali ke rumah, pembantunya buka pintu, diisal, Bu Dokternya masuk ke rumah, kembali ke belakang. Begitu di dalam ada bau yang tidak enak. Nanti dibuka dibersih, kamarnya berkata, Pak Murid dulu di Palembang dicepu, Tuhan, ternyata LPG-nya itu baunya wangi, karena takut karena bahaya. Dikasih zat Pertamina namanya merkatan, nanti dikasih. Dirinya bagaimana? Mabuknya nggak enak, makanya sampai nanti ada di rumahnya bau ada bau yang tidak enak. Berarti LPG termasuk LPG adalah botol. Jangan nyalakan lampu, paham? Listriknya mati jangan dinyalakan, nggak nyala jangan dimatikan. Apa menit kompor, apalagi yang pakai HP. Ada listrik statis namanya. Kenapa ventilasinya di bawah? Saya simpulkan dari jawaban Pak Murid menyebutkan adalah bagus jawaban. Karena LPG itu berat jenisnya adalah lebih daripada udara, lebih besar, lebih berat. Kalau udara, kalau asap, berat jenisnya lebih daripada udara. Makanya asap itu dari atas sampai ke bawah. Kalau evakuasi ketabrak mata, bawah. Kalau jatuh ke tengah, berarti merayap. LPG itu berbeda. Tahu ya? Makanya ventilasinya harus di bawah. Karena penutupnya di bawah. Paham ya? Oke, jangan menyangka lampu, jangan menyangka. Nanti saya tanya sama Pak. Nah, benar kayak? Mabuknya kayak seperti ini, gambar Pak Guru. Nggak enak, gini Mas. Tapi Bapak Ibu kasih tahu, belikan namanya detektor gas. Kalau 35.000 dari Pak Murid, taruh di dapurnya atau kitchennya, begitu LPG-nya bocor, digigit terus, dia akan bunyi. Kring, tergerak
Ya nggak apa-apa dong. Biasanya 40.000 beli, yang 1.000 bocor gitu kan. Oke sedikit lagi ya. Ya, ingat jangan bertemu tadi emisi sekarang listrik 17% nasional terjadi ada. Sedikit kalau bertemu lampu dan komputer dimatikan kalau tidak dipakai. Ya, dicek AC-nya kalau sudah bagus dapat panas, nggak dingin, serviskan. Kipas angin kalau nanti dinyalakan sudah tidak seperti itu, hati-hati. Segera bersihkan atau serviskan. Data nasional 17% karena kipas angin, karena listrik. Ya, oke, sebentar ya, nggak usah. Nah, kalau ada asap, merayap. Bukan khususnya ini, maksudnya itu berdiri ketabrak mata, jadi kena merayap. Oke, kalau di kebakaran, ketok pintunya dan keluar evakuasi. Jangan lari ke kamar mandi. Kalau mau apartemen, kalau sudah ada kebakaran, jangan keluar lift. Semua sekali. Tinggal mana? Mana tangga, darurat atau tangga kebakaran. Liftnya mati. Kejebak di situ nanti. Oke. Ingatkan, security sama. Jangan bakar sampah di sekolah. Ada namanya undang-undang tentang lingkungan. Itu 12 tahun penjara. Ada kerja juga banyak juga. Oke, ada pidananya. Terakhir ya, tidak tahu kalau sudah ada daftar lewat, targetnya sampai motor. Ya, itu nanti ke situ. Karena sudah ada lingkungan yang pertemuan muda bareng jalan. Ada kereta api, kalau sudah palangnya ditutup, ojo masuk. Walaupun sepeda motor baru, mobil bagus, kalau sudah 1000 meter ada beda api, terus dipokok. Ini yang punya badan jalan, yang itu gampang. Kalau sudah ada, dapat lewat wing, ada aja minggir. Maksimal demo kanan atau berhenti. Kecepatan konser. Oke, itu emergency, kasih pertama, kemudian PMI, ambulan. Yang ketiga adalah bukan sendiri. Kalau enggak juga. Itu aja dari yang perlu kami sampaikan. Terima kasih sebelum kami tutup. Karena juru magang yang sesungguhnya adalah PO Gaskar, siswa itu sendiri, bukan murid, bukan gimana. Ada pertanyaan sedikit, silakan. Cukup? Kalau cukup sekali lagi ada deh, titip kamu diri. Tadi nggak sendiri. Semuanya ada yang punya HP. Punya HP aja. Saya yang dari yang pertama, dia tes HP sudah habis, saya sangat baterai. Begitu kita sampai diambil, tasnya jangan dibiarkan gantung. Siapa yang biasa gitu? Itu biasa. Di rumah. Oke? Yang kedua, biasanya catatannya habis, dicolokin kalau dibima. Awas berbeda. Yang ketiga, kalau mau beli merek Oppo, sudah catatannya Oppo. Paham? Ojo merek Oppo dibelikan merek yang lainnya, sehingga apa? Itu aja adik-adik. Buat yang kamu ini mudah-mudahan adik-adik satu hal, menjadikan siswa yang luar biasa, belajar dan belajar. Dan dengan titip semuanya adik, berbagilah kepada kedua orang tuamu. Itu kak, orang hebat, orang bisa tidak belajar menghargai kedua orang tua. Oke? Yang terakhir, selalu patuh dan taat terhadap bapak dan ibu gurunya. Ada sudah datangkan dalam agenda di dalam slide di sana. Itu aja dengan segala kekurangan. Matur suwun dari ibu SMP Negeri 10 dan rekan-rekan bapak dan ibu pendamping. Matur suwun supaya kita support bersatu padu untuk menyelamatkan bangunan yang ada di kota Surabaya. Dengan segala kekurangan, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkata. Baik, masih semangat anak-anak? Alhamdulillah, harus semangat karena kalian adalah siswa-siswi dari PO Gaskar Surabaya. Oke. Baik, adik-adik, secara penting kita bersama-sama menuju
secara